Senja di Jakarta datang dengan wajah muram, badai petir tiba-tiba membelah langit dengan gumpalan awan kelabu pekat. Dalam remang-remang antara terang dan gelap itu, siluet seorang perempuan muncul, berjalan gontai dengan kesendirian, yang begitu getir. Ia berjalan di tengah kota yang gemerlap, namun seolah melintasi padang gurun takdir yang tandus. Jaket lusuh yang dipakainya telah memudar warnanya dimakan waktu, dipenuhi debu dari perjuangan hidup yang keras. Di punggungnya, seorang anak kecil bernapas dengan irama yang lemah, seberat nasib yang harus ia pikul bahkan sebelum ia sempat mengenal dunia. Orang-orang memandangnya dengan tatapan dingin seorang pemberi sedekah, tapi siapa yang tahu bahwa di balik sepasang mata yang menahan luka itu, ada sebuah masa lalu gemilang yang telah dicabik-cabik oleh kekejaman. 7 tahun lalu, ia adalah pujaan hati seorang perwira muda yang dijanjikan itu sebuah langit yang teduh. Namun, cinta itu jugalah yang menjadi bara api yang membakar habis hidupnya. Ketika ia menerima takdir sebagai pengkhianat, diam-diam memeluk janin yang belum sempat diberi nama, ia melangkah keluar dari gerbang kemewahan demi menjaga karier pria yang dicintainya. Ironisnya, pria yang ia lindungi justru membiarkannya tenggelam dalam kubangan penderitaan. Saudara-saudaraku, hidup ini memang terkadang seperti alunan musik yang sendu, yang harus kita dengarkan dengan derai air mata. Jika Anda pernah merasakan pahitnya pengkhianatan atau pengorbanan yang begitu menyakitkan, tetaplah di sini bersama kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar untuk berbagi perasaan Anda. Karena setiap simpati dari Anda adalah obat penawar bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kisah ini. Sekarang, mari kita masuki babak-babak yang menguras air mata dari cerita ini. Cerita ini dimulai dari sebuah sore di tengah kemacetan yang menentukan, ketika deru klakson masa kini membentur keheningan masa lalu. Di satu sisi, seorang mayor yang gagah dalam seragam dinasnya, dan di sisi lain, mantan istrinya yang berpenampilan kuyu dengan segepok kupon lotre yang gemetar di tangannya. Jakarta pada jam pulang kerja menjelma seperti monster raksasa yang terengah-engah. Gumpalan asap kelabu dari ribuan knalpot menyatu dengan udara panas sore itu, menciptakan aroma pekat yang menyesakkan. Bima duduk di dalam mobil SUV-nya, pendingin udara menghembuskan hawa sejuk, namun di dalam dada, terasa sesak yang tak terlukiskan. Seragam mayor yang melekat di tubuhnya masih licin dengan lipatan yang tajam, setajam perjalanan hidupnya 7 tahun. Terakhir, teratur, menanjak dan sepi. Ia baru saja selesai mengikuti rapat serah terima jabatan yang menegangkan di markas besar. Laporan-laporan, ketukan pulpen, dan angka-angka kaku masih menari-nari di kepalanya. Bima melonggarkan dasinya, matanya menatap nanar pada barisan lampu rem merah di depannya. Ia benci saat-saat macet seperti ini. Situasi ini memaksa manusia untuk berhenti dan berhadapan dengan diri sendiri, alih-alih terus melaju untuk lari dari kekosongan. Perempatan besar di kawasan Sudirman muncul dengan lampu lalu lintas yang menghitung mundur. 15 detik merah. Di luar kaca mobil, dunia berjalan dengan irama yang sama sekali berbeda. Irama perjuangan untuk bertahan hidup. Para pedagang asongan menyelinap di antara lajur kendaraan. Wajah mereka tertutup, masker lusuh. Hanya menyisakan sepasang mata lelah yang terlihat di bawah topi mereka. Bima memandang mereka dengan simpati yang berjarak, simpati seorang mapan yang melihat kepingan hidup yang tak menentu. Lalu ia melihatnya. Awalnya hanya sosok kurus berjaket hijau pudar, yang warnanya sudah luntur hingga tak jelas lagi. Perempuan itu berjalan sedikit, membungkuk, sandal jepitnya yang tipis bergesekan dengan aspal yang panas. Di tangannya, segepok kupon lotre terkembang seperti kipas yang penuh harapan. Sekaligus risiko. Jantung Bima tiba-tiba berhenti berdetak sepersekian detik. Cara berjalan itu, cara ia sedikit memiringkan kepala saat menawarkan dagangan, dan bahunya yang ringkih itu terlalu mirip dengan seseorang yang telah hilang dari hidupnya. Tepat 7 tahun, 3 bulan, dan 12 hari yang lalu, Bima menurunkan kaca mobilnya. Hawa panas langsung menyerbu ke dalam kabin, membawa serta kebisingan mesin dan bau asap yang menyengat. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas menembus kabut polusi. Perempuan itu berjalan, mendekat, berhenti di samping sebuah sepeda motor persis di sebelah mobil Bima. Ketika ia mengangkat wajah untuk menawarkan lotre kepada pengendara motor itu, maskernya sedikit melorot. Bima melihat wajah itu dengan jelas.
Jantungnya serasa diremas oleh tangan tak kasat mata, membuat oksigen di parunya seakan habis seketika. Sari. Nama itu bergema di kepalanya, tercekat pahit di kerongkongan. Sarinya, gadis. Yang dulu memiliki mata bening dan senyum selembut mentari pagi, kini berdiri di sana, di tengah terik dan debu Jakarta. Kulitnya menghitam terbakar matahari, kerutan halus telah terukir di sudut matanya. Ia begitu kurus hingga jaket kebesaran itu seolah menelan tubuh mungilnya. Namun yang paling membuat Bima terpaku, yang membuat napasnya berhenti total, adalah buntalan kain di punggungnya. Seorang anak kecil, mungkin berusia 2 atau 3 tahun, tertidur pulas di bahu ibunya. Anak itu terjepit di antara panasnya udara dan punggung baju Sari yang basah oleh keringat. Kepalanya yang mungil bertopi kain terkulai ke samping, mengikuti setiap langkah lelah ibunya. Sari tidak melihat ke arah mobil Bima. Ia sibuk menatap wajah-wajah asing di jalanan, berharap ada yang berhenti dan membeli beberapa lembar kuponnya. Tatapan matanya tidak menunjukkan kebencian atau permohonan yang berlebihan. Hanya ada sebuah kesabaran yang pasrah. Kesabaran seorang perempuan yang telah digerus habis harga dirinya oleh kehidupan demi kelangsungan hidup anak di punggungnya. Bima ingin memanggil namanya. Ia ingin membuka pintu mobil, berlari, dan memegang bahu ringkih itu sambil bertanya, "Mengapa? Mengapa nasibmu jadi seperti ini? Mengapa kau menghilang tanpa jejak, lalu muncul kembali dalam wujud yang menyayat hatinya?" 7 tahun lalu, perceraian mereka terjadi begitu cepat. Tanpa pertengkaran, hebat, hanya kebisuan Sari yang menakutkan di hadapan tekanan dari ibunya. Ia menandatangani surat cerai, diam-diam membereskan barang-barangnya, dan pergi di suatu sore saat hujan turun membasahi bumi. Tanpa menerima sepeser pun, tunjangan, tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Bima, dengan ego seorang perwira, muda yang sedang meniti karier, memilih diam sebagai hukuman atas ketidakmampuan Sari beradaptasi dengan keluarganya. Ia pikir, Sari akan segera menemukan pelabuhan baru. Seorang pria yang bisa memberinya perlindungan yang tidak bisa ia berikan. Tapi ia tak pernah membayangkan Sari akan memilih jalan ini. Lalu lintas di sebelahnya mulai bergerak. Lampu merah tersisa 3 detik. Sari. Bima akhirnya berhasil mengucapkan nama itu, namun suaranya ditelan oleh deru knalpot motor modifikasi di sebelahnya. Sari tetap tak mendengar. Ia baru saja menyelinap di depan mobil Bima untuk menyeberang ke sisi jalan yang lain. Buntalan di punggungnya bergerak pelan. Anak itu terbangun. Ia mengucek matanya dengan tangan mungil yang kotor. Dalam sekejap, saat Sari melintas di depan kaca mobil Bima, anak itu menoleh ke dalam. Sepasang mata hitam legam, besar, bulat, dan dalam. Bima membeku. Mata itu bukan mata orang asing. Ada sorot tegas miliknya, ada bulu mata lentik milik Sari. Arus dingin menjalar di punggung Bima. Sebuah pemikiran gila sekaligus menyakitkan melintas di otaknya. Berapa usia anak itu? Tiin! 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 Klakson mobil di belakangnya meraung-raung, mendesak, seolah memaki. Lampu sudah hijau. Arus kendaraan meluncur deras ke depan. Bima, secara refleks menginjak gas, tapi matanya terpaku pada kaca spion. Di cermin kecil itu, sosok Sari semakin mengecil, lalu melebur ke dalam kerumunan pejalan kaki. Jaket hijau pudar dan buntalan di punggungnya tampak seperti noda tinta di atas lukisan kelabu jalanan. Ia tidak bisa berhenti di tengah perempatan yang padat ini. Di belakangnya ada ratusan orang yang bergegas dengan kehidupannya masing-masing. Bima terus terbawa arus, setir di tangannya gemetar, matanya mulai buram. Entah karena asap, atau karena emosi yang telah ia kubur selama 7 tahun. SUV itu melaju mulus, tapi Bima merasa seperti duduk di atas bara api. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Di mana dia tinggal? Anak itu anak siapa? Mengapa ia harus menjual lotre sambil menggendong anak? Selama 7 tahun, Bima telah berjuang keras untuk meraih pangkat mayor ini. Ia punya jabatan, disegani, punya apartemen mewah. Ia mengira telah melupakan Sari, telah menata hidupnya dengan sempurna. Namun hanya dalam 15 detik lampu merah, seluruh tatanan itu runtuh berantakan. Ia memandang tangannya di atas setir, tangan bersih seorang pekerja kantor dan komandan. Lalu ia teringat tangan Sari, jari-jarinya yang kurus dengan kuku.
terpotong pendek, memegang segepok kupon lotre yang gemetar karena panas. Kontras itu seperti tamparan telak pada nuraninya. Bima buru-buru berbelok ke sebuah gang kecil, menepikan mobilnya, lalu menundukkan kepala di atas setir. Suara pendingin udara masih mendesis, tapi ia terasa begitu sesak hingga harus membuka pintu mobil lebar-lebar untuk bernapas. Udara di luar penuh bau bensin dan debu, tapi setidaknya terasa lebih nyata daripada kepura-puraan yang coba ia pertahankan. Keringat membasahi keningnya. Ia merogoh ponsel, jarinya gemetar saat menggulir. Daftar kontak. Siapa yang mau ia hubungi? Ibunya. Untuk bertanya apakah beliau tahu sesuatu? Tidak. Ibunya pasti hanya akan melontarkan kata-kata pedas. Teman-teman lama, mereka juga sudah lama kehilangan kontak dengan Sari. Dalam benaknya, bayangan anak kecil yang menatapnya dari balik kaca terus berulang seperti film yang diputar lambat. Mata itu seolah menembus jiwanya, mempertanyakan ketidakhadirannya selama ini. Ia teringat malam terakhir sebelum Sari pergi. Sari duduk di balkon, lama menatap kegelapan. Saat itu Bima hanya mengira Sari merajuk karena ibunya menyindir soal mereka yang sudah 2 tahun menikah tapi belum juga punya anak. Bima tidak menghampirinya, tidak memeluknya, tidak bertanya apa yang ada di pikirannya. Ia memilih tidur lebih awal karena besok pagi ada latihan penting. Ternyata, kabar baik yang ditunggu-tunggu keluarganya telah dibawa pergi oleh Sari dalam kebisuan yang paling dalam. Ia telah memilih menghadapi kemiskinan, penderitaan, menjadi ibu tunggal di kota yang kejam ini, hanya untuk menjaga sisa harga dirinya, atau mungkin untuk melindungi anaknya dari keluarga yang tidak menginginkan ibunya. Bima menyalakan kembali mesin mobilnya. Ia tidak pulang. Ia memutar balik, tak peduli harus melawan arus lalu lintas. Ia harus kembali ke perempatan itu. Meskipun ia tahu, di lautan manusia yang begitu luas ini, menemukan kembali seorang penjual lotre yang baru saja lewat adalah hal yang mustahil, ia tidak bisa berbuat lain. Mobil SUV mewah itu menyusuri jalan-jalan sempit, kembali ke titik awal badai di hatinya. Perempatan itu masih ramai, lampu lalu lintas masih berganti warna secara teratur, tapi Sari sudah tidak ada di sana. Bima memarkir mobilnya di sudut yang tersembunyi, lalu turun. Ia berjalan di sepanjang trotoar, matanya menyapu setiap pedagang asongan, setiap penjual lotre yang sedang beristirahat di bawah bayang-bayang gedung. Bu, apa ibu lihat seorang perempuan pakai jaket hijau, menggendong anak kecil, jualan lotre di sekitar sini? Bima bertanya pada seorang nenek penjual minuman dingin. Nenek itu mengangkat wajah, menatap Bima dengan mata tuanya yang keruh, lalu melirik seragam di tubuh Bima dengan sedikit was-was. Di sini banyak yang gendong anak sambil jualan, Pak. Anaknya ada ciri-ciri apa? Bima terdiam. Ciri-ciri apa? Ia hanya sempat melihat matanya, sepasang mata yang begitu mirip dengannya. Dia agak kurus, rambutnya diikat rendah. Anaknya, sekitar 2 tahun lebih. Suara Bima bergetar. Nenek itu menggeleng. Jam segini mereka sudah menyebar ke ganggang, Pak. Kadang ke kecamatan lain, kadang sudah pulang ke kontrakan untuk masak buat anaknya. Bapak cari saudara? Bima tidak bisa menjawab. Saudara? Ya. Dulu ia adalah saudaranya, orang yang pernah ia janjikan untuk dilindungi seumur hidup. Tapi kini, ia berdiri di tengah jalanan seperti orang linglung, mencari mantan istrinya dalam wujud seorang penjual lotre. Matahari sore menimpa dinding-dinding gedung tinggi, menciptakan bayangan panjang di jalan. Bima berdiri di sana, di tengah arus manusia yang sibuk, merasa lebih kecil dan tak berdaya dari sebelumnya. Ia tahu pertemuan tak sengaja di lampu merah tadi bukanlah kebetulan. Itu adalah takdir, sebuah tamparan dari masa lalu yang memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang selama 7 tahun ini sengaja ia abaikan. Bima kembali ke apartemennya saat kota sudah bermandikan cahaya lampu. Apartemen yang luas itu terasa hampa, terlalu rapi hingga tak berjiwa. Suara pendingin, udara yang mendesis di ruang tamu semakin menambah rasa kosong yang mengoyak dadanya. Ia melempar topinya ke meja, lalu menghempaskan diri ke sofa. Matanya terpejam, tapi bayangan Sari, perempuan lusuh dengan anak di punggungnya, muncul begitu jelas. Seperti luka yang tak bisa dihapus. Ingatan adalah sesuatu yang aneh. Ada hal-hal yang kita kira sudah terkubur.
Dalam di bawah debu waktu, tapi hanya dengan satu percikan kecil, ia akan berkobar, membakar habis selubung ketenangan masa kini. 7 tahun lalu, Bima adalah seorang letnan satu muda yang penuh prospek. Saat itu, ia mencintai Sari dengan seluruh gairah dan sedikit sifat dominan seorang prajurit. Sari, kala itu, adalah seorang mahasiswi keguruan yang sedang magang, lembut dan rapuh seperti bunga ilalang. Mereka bersatu dengan segala kemurnian cinta, tapi pernikahan tak pernah hanya menjadi cerita dua orang. Pernikahan adalah benturan keras antara kenyataan dan impian, terutama ketika keluarga Bima bukanlah keluarga biasa. Ibu Bima, Ibu Ratih, adalah janda seorang perwira tinggi. Beliau sangat menjunjung tinggi tata krama, status sosial yang sepadan, dan di atas segalanya, nama besar keluarga. Di matanya, Sari hanyalah seorang gadis desa tanpa latar belakang keluarga terpandang, yang tidak akan membantu karier Bima. Ia menerima pernikahan itu hanya karena Bima bersikeras, tapi itu adalah penerimaan yang penuh dengan kekesalan. Bima teringat makan malam keluarga mereka yang tak pernah diwarnai tawa. Sari selalu duduk terintimidasi di sudut meja, matanya selalu tertunduk menatap piringnya. Diam-diam menahan sindiran-sindiran ibunya tentang perutnya yang tak kunjung berisi. Di keluarga ini cuma ada Bima, anak laki-laki satu-satunya. Kamu sudah 2 tahun di sini. Beras di rumah ini sudah banyak kamu makan, tapi bibitnya mana tidak kelihatan. Setiap kali mendengar ibunya berkata begitu, Bima selalu memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Ia berkata pada Sari, "Ibu sudah tua, kamu sabar. Sedikit ya, biar rumah tangga kita tenang." Ia tidak mengerti bahwa sedikit kesabaran versinya adalah ribuan jarum yang menusuk hati Sari setiap hari. Ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas militer, latihan-latihan panjang di lapangan. Setiap kali pulang, ia hanya menginginkan kedamaian semu, ingin melihat keluarga yang harmonis sesuai skenario yang ia harapkan. Tanpa sadar, ia telah menjaga kaki tangan yang bisu, membiarkan istrinya sendirian di dalam rumahnya sendiri. Puncak keretakan terjadi pada suatu malam akhir tahun. Bima pulang dari tugas perbatasan. Ia melihat Sari duduk termenung di antara tumpukan piring kotor. Di tangannya ada secarik kertas hasil laboratorium yang sudah lusuh. Saat itu, Ibu Ratih berdiri di tangga, suaranya sedingin pisau. "Kamu tahu diri sajalah. Pergi dari sini. Jangan sampai nama Bima tercemar karena punya istri mandul sepertimu. Saya sudah bicara dengan ayahmu di kampung, dia juga setuju kalau keluarga ini butuh penerus." Bima saat itu berdiri di antara dua perempuan itu. Ia menatap Sari, menatap matanya yang memerah tapi tak setetes pun air mata jatuh. Alih-alih memeluknya, alih-alih bertanya apa yang telah ia lalui selama Bima pergi, Bima malah melontarkan pertanyaan yang kelak ia sesali seumur hidup. "Kamu bikin ibu marah? Lagi soal apa?" Sari tidak menjawab. Ia menatap Bima dengan pandangan yang begitu asing hingga membuat Bima bergidik. Itu adalah tatapan seseorang yang telah benar-benar kehilangan harapan. Malam itu, Sari diam-diam mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa satu koper kecil, koper yang sama yang ia bawa dari kampung saat pertama kali menikah dengannya. "Kamu benar-benar mau pergi?" Bima bertanya saat melihatnya berdiri di depan pintu. "Mas Bima," katanya, "cintamu tidak cukup besar untuk melindungiku, dan diamu lebih menakutkan daripada omelan ibumu. Aku kembalikan kebebasanmu, agar kamu bisa mencari perempuan yang bisa memberimu keturunan seperti yang ibumu mau." Sari melangkah pergi menembus gerimis dingin malam itu. Bima tidak mengejarnya. Harga dirinya terluka. Ia pikir, sebagai laki-laki, ia punya karier, ia tidak akan kekurangan perempuan yang menginginkannya. Ia yakin Sari akan menyesal telah meninggalkan suami dengan prospek sepertinya. Ia yakin hidup Sari akan buntu tanpa naungan keluarganya. Tapi selama 7 tahun, yang buntu justru dirinya. Setelah Sari pergi, Ibu Ratih sibuk mencarikan jodoh untuknya, satu demi satu. Ada perempuan-perempuan, cantik, kaya, dan pandai bicara, tapi saat Bima menatap mata mereka, ia hanya melihat kekosongan. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan sebagai cara untuk lari dari rasa bersalah yang semakin besar dari hari ke hari. Semakin tinggi jabatannya, semakin ia sadar bahwa kemewahan di luar tidak bisa menutupi
kehancuran di dalam. Bima bangkit, berjalan ke laci meja tua, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah kalung perak murah dengan liontin berbentuk hati yang ia berikan pada Sari di hari jadi pernikahan pertama mereka. Sari meninggalkannya. Di meja rias pada malam ia pergi. Bima meraba liontin itu, merasakan dinginnya. Logam meresap ke kulitnya. Sebuah pikiran menyakitkan berputar di kepalanya. Mengapa ia menyembunyikan kehamilannya? Jika anak itu benar-benar anaknya dan ia yakin begitu setelah melihat mata itu, mengapa Sari memilih pergi dalam kemiskinan? Memilih berjuang sendirian membesarkan anak di tengah kerasnya kehidupan. Apa tujuannya? Untuk membalas dendam dengan membiarkannya hidup dalam penyesalan? Atau karena ia tahu, jika anak itu lahir di keluarga ini, ia hanya akan menjadi pion di tangan neneknya, dan ibunya akan selamanya menjadi orang asing. Bima teringat wajah ayah Sari, seorang guru tua yang baik hati di desa. Tahun itu, saat ia mencoba mencari Sari beberapa bulan setelah perceraian, sebagian karena menyesal. Sebagian karena tekanan teman-teman Pak Guru itu menatapnya dengan pandangan sedih namun tegas. Sari tidak di sini, nak. Dia merantau jauh. Jangan dicari lagi, biarkan dia tenang. Waktu itu, Bima marah. Ia mengira seluruh keluarga Sari berkomplot menyembunyikannya. Ia tidak tahu bahwa di balik ketegasan Patua itu, ada kepedihan yang mendalam untuk putrinya yang sedang hamil tua dan harus berjuang sendirian di luar sana. Bima bertanya pada dirinya sendiri, selama 7 tahun ini, berapa banyak malam Sari harus begadang karena anaknya sakit? Berapa banyak hari ia harus menahan lapar untuk membeli susu? Dan berapa kali ia berdiri di pinggir jalan melihat keluarga lain berjalan-jalan, lalu menunduk menatap anak di punggungnya sambil menangis dalam hati? Diamnya Bima di masa lalu kini berubah menjadi sabetan pisau yang mengiris hatinya. Ia memandang seragam yang tergantung di gantungan, lencana-lencana kehormatan yang berkilauan. Betapa tidak berartinya semua itu, ketika perempuan yang paling ia cintai saja tidak bisa ia pertahankan, bahkan anak kandungnya sendiri ia tidak tahu keberadaannya. Bima membuka laptopnya, jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia perlu mencari sebuah nama. Seorang rekan lama yang kini bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagai seorang perwira intelijen, menemukan seseorang tidaklah sulit. Yang sulit adalah, setelah menemukannya, bagaimana ia akan menghadapinya? Dengan status apa ia akan muncul di hadapan ibu dan anak itu? Setelah hampir 3.000 hari mengabaikan mereka, ia mengangkat telepon, lalu meletakkannya kembali. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Di luar sana, kota mulai terlelap. Para penjual lotre seperti Sari mungkin baru saja berjalan gontai kembali ke kamar-kamar kontrakan mereka, yang sempit dan panas. Bima membayangkan Sari menurunkan anaknya ke kasur, memijat kakinya yang bengkak karena berjalan seharian, lalu diam-diam menghitung lembaran uang receh yang basah oleh keringat. Darah di tubuh Bima seakan mendidih. Penyesalan kini telah berubah menjadi dorongan yang sangat kuat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus menemukan Sari. Bahkan jika Sari mengusirnya, bahkan jika anak itu tidak mengakuinya sebagai ayah, ia harus memberikan kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Bima bangkit, mengenakan kembali kemejanya. Ia butuh ruang yang lebih luas untuk berpikir. Ia mengambil kunci mobil dan langsung turun ke basement. Suara mesin SUV bergema, memecah keheningan kompleks apartemen mewah itu. Ia mengemudi, bukan ke arah perempatan tadi sore, melainkan ke arah kawasan Jakarta Utara, di mana terdapat perkampungan-perkampungan padat di tepi kanal yang hitam legam. Tempat di mana firasatnya mengatakan Sari bersembunyi. Malam di depannya begitu pekat, hanya sorot lampu mobil yang membelah kegelapan. Bima tahu, perjalanan untuk menemukan kembali 7 tahun yang hilang ini tidak akan semudah operasi militer. Ini adalah perang melawan nuraninya sendiri, sebuah perang di mana ia tidak boleh kalah lagi. Bima mengemudikan mobilnya menyusuri jalan-jalan di sepanjang kanal. Cahaya lampu jalan yang kekuningan memantul di permukaan air yang hitam pekat, dipenuhi sampah dan perahu-perahu kecil yang tertambat seadanya. Di kota ini, jarak antara kemewahan dan kemiskinan terkadang hanya dipisahkan oleh sebuah jembatan. Di seberang sana, gedung-gedung pencakar langit gemerlap dengan lampu LED,
Sementara di sisi sini, deretan rumah-rumah kumuh yang dibangun seadanya dari seng dan papan triplek saling berhimpitan hingga sesak. SUV Bima tampak janggal di antara ganggang yang hanya muat untuk satu motor. Ia harus menitipkan mobilnya di sebuah lahan parkir umum, lalu berjalan kaki masuk lebih dalam. Bau apek dari selokan, bau sampah, dan bau gorengan dari warung-warung malam menyatu menjadi udara yang pekat. Dengan insting seorang perwira intelijen, Bima tidak mencari secara buta. Ia mulai dari agen-agen lotre besar di area itu, tempat transit bagi nasib-nasib yang terlunta-lunta. Di sebuah agen yang terletak jauh di dalam gang berliku, Bima mendorong pintu dan masuk. Seorang pria parubaya bertelanjang dada dengan perut buncit sedang menghitung tumpukan kupon lotre di bawah cahaya lampu neon yang redup. Cari siapa? Jam segini kupon sudah habis. Besok pagi lagi, kata pria itu tanpa mengangkat kepala, tangannya masih lincah menekan kalkulator. Bima mengeluarkan dompet, bukan untuk mengambil uang, tapi sebuah foto lama. Sari. Ia masih menyimpannya di sebuah saku tersembunyi, bersama dengan data kependudukan lama yang baru saja ia minta dari temannya. Saya cari perempuan. Ini. Namanya Sari, biasanya jualan sambil gendong anak kecil di sekitar perempatan Sudirman. Pria itu menghentikan pekerjaannya, menatap foto itu, lalu menatap Bima dari atas ke bawah. Ia menyipitkan mata, curiga. Anda siapanya? Punya utang sama? Dia? Saya. Suaminya. Keluarganya. Bima sedikit ragu saat menyebut statusnya. Kata, keluarga terasa begitu canggung dan ironis saat ini. Pria itu tertawa sinis, melempar pulpennya ke meja. Keluarga? Keluarga macam apa yang membiarkan ibu dan anak itu hidup seperti anjing di kolong jembatan selama bertahun-tahun? Di sini tidak ada yang namanya Sari, yang ada Sari, gendong. Soalnya di punggungnya selalu ada anak kecil yang sakit-sakitan itu. Jantung Bima mencelos. Anak kecil yang sakit-sakitan? Iya, sepertinya anaknya punya penyakit jantung bawaan. Napasnya sering bunyi. Nyik-nyik. Perempuan itu juga nekat, panas terik begitu tetap saja gendong anaknya kemana-mana buat cari uang obat. Dia ambil kupon di sini sudah 3 tahun. Tapi dia tidak sewa di tempat yang layak. Dia sewa kamar paling reyot di kawasan pinggir kali, di belakang pasar sana. Bapak lurus saja dari gang ini, terus belok kiri. Tempat yang baunya paling menyengat, nah disitulah tempatnya. Bima meninggalkan agen itu, langkahnya semakin cepat, kata-kata pria tadi. Seperti puntung rokok panas yang dilemparkan ke tubuhnya. Penyakit jantung. Bawaan. Frasa itu menjelaskan mengapa anak itu tertidur begitu lelah di bahu ibunya di tengah terik matahari. Menjelaskan mengapa Sari menjadi begitu kurus, daun kuyu. Kawasan kumuh itu muncul di depan mata Bima seperti deretan gigi monster yang ompong di kegelapan. Kamar-kamar kontrakan itu sebenarnya adalah bilik-bilik yang terbuat dari seng berkarat. Suara tangis bayi, makian para pemabuk, dan suara televisi yang berisik menciptakan musik latar yang kacau dari sebuah kebuntuan hidup. Bima berjalan lebih dalam, sepatu kulitnya yang mengkilap kini penuh lumpur dan genangan air. Ia berhenti di depan seorang nenek yang sedang memetik kangkung di bawah cahaya lampu redup sebuah warung kecil. Nek, mohon maaf, kamar kontrakannya Mbak Sari yang jualan lotre di mana ya? Nenek itu mengangkat wajah, menatap Bima dengan penuh iba. Oh, Bapak cari si Sari? Dia baru pulang, habis bawa si Rio berobat. Kasihan anak itu, demam lagi. Kamar paling ujung, Pak. Yang ada terpal oranye sobek-sobek itu. Bima berjalan menuju terpal oranye itu. Langkahnya tiba-tiba terasa seberat timah. Hanya terpisah oleh sebuah pintu tipis itu, ada istri yang pernah ia hianati, ada anak yang belum pernah sekalipun ia gendong. Ia berhenti, tangannya terangkat hendak mengetuk, lalu ragu-ragu di udara. Dari dalam terdengar suara batuk anak kecil, diikuti oleh suara lembut Sari yang penuh kelelahan. Sabar ya, Rio, minum air lagi ya, nak. Besok kalau lotre ibu, laku semua, ibu belikan mainan kereta api plastik ya. Terdengar suara anak itu sesenggukan. Ibu. Sakit, ayah di mana bu? Kenapa? Ayah tidak pulang gendong Rio? Hidung Bima terasa perih. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding seng yang dingin, merasa begitu pengecut hingga tak berani menghadapi seorang anak kecil. Pertanyaan anak itu seperti tikaman mematikan yang menembus kehormatan seorang
Mayor yang selama ini ia banggakan. Di mana ia? Ia ada di apartemen ber-AC, di jamuan-jamuan makan malam, di dalam tidurnya yang nyenyak, sementara anaknya harus bertanya tentang ayahnya di sebuah kamar kontrakan yang bahkan tak cukup untuk bernapas. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan pintu kayu yang sudah lapuk. Itu. Suara di dalam mendadak hening. Sesaat kemudian, terdengar langkah kaki. Mendekat. Pintu terbuka, secercah cahaya redup keluar. Sari muncul. Jaket hijau tadi sore sudah berganti dengan setelan baju tidur. Lusuh. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya penuh kelelahan dan kewaspadaan. Ketika melihat Bima, matanya terbelalak, pupilnya mengecil karena kaget. Segepok kupon lotre di tangannya jatuh ke tanah yang basah. Bima. Suaranya bergetar, lirih seperti asap. Sari, ini aku, kata Bima. Suaranya parau. Sari hendak membanting pintu, tapi Bima lebih cepat menahannya. Kekuatan seorang prajurit tidak membiarkannya lari lagi. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin apa? Sari memotongnya, suaranya tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah kekerasan yang lahir dari penderitaan. Kamu kesini mau lihat seberapa hinanya aku? Atau ibumu menyuruhmu datang lagi untuk mengusir kami? Bukan, Sari. Aku baru melihatmu tadi sore. Aku sudah mencarimu sejak saat itu. Bima menatap ke dalam kamar melewati bahu Sari. Itu bahkan tidak bisa disebut kamar. Sebuah kasur tipis tergeletak di lantai, sebuah kompor gas mini yang berkarat, beberapa panci penyok, dan tumpukan bungkus obat. Anak kecil itu, Rio, terbaring meringkuk di atas kasur, wajahnya memerah karena demam, napasnya berat, dan sulit. Melihat anak itu, hati Bima hancur berkeping-keping. Tanpa menunggu persetujuan Sari, ia melangkah masuk. Ruangan itu berbau minyak kayu putih dan apek. Jangan sentuh anakku. Sari berteriak, menerjang ke depan untuk menghalangi Bima. Seperti induk hewan yang melindungi anaknya. Pergi. 7 tahun lalu kita sudah selesai. Aku tidak butuh uangmu. Tidak butuh belas kasihanmu. Bima berhenti, menatap lurus ke mata Sari. Di mata itu, ia tidak lagi melihat kelembutan seperti dulu. Ia hanya melihat kegigihan yang dingin. Sebuah benteng yang dibangun dari tahun-tahun penghinaan yang harus ia lalui sendirian. Sari, dengarkan aku. Anak ini. Anakku, kan? Sari tertawa, senyumnya getir dan penuh kepahitan. Ia merapikan rambutnya yang berantakan. Menatap Bima dengan pandangan meremehkan. Anakmu? Sekarang kamu baru ingat kalau kamu mungkin punya anak? Waktu aku diusir ibumu. Waktu aku berlutut di kakinya memohon kesempatan untuk memberitahumu aku hamil, kamu tahu apa yang dia katakan? Dia bilang perempuan sepertiku hanya bisa melahirkan keturunan penipu. Dan kamu ada di mana saat itu? Kamu sedang sibuk menjamu tamu, kamu bilang jangan ganggu kariermu. Setiap kata yang diucapkan Sari seperti tamparan bagi Bima. Ia terkejut, ia tidak tahu Sari pernah memohon pada ibunya. Ia hanya tahu malam itu Sari pergi, dan ia membiarkannya pergi. Ternyata di balik kepergian itu, ada sebuah penolakan kejam yang tanpa sadar ia dukung karena ketidakpedulian dan kelemahannya. Bima menatap anak yang merintih di kasur. Ia berlutut di sampingnya, tak peduli. Pakaian mahalnya kotor. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh dahi anak itu. Panas seperti bara. Dia harus segera ke rumah sakit, Sari. Demamnya tinggi sekali. Aku tidak punya uang. Aku bisa urus sendiri. Aku sudah mengurusnya sendirian selama 3 tahun ini. Sari mencoba menepis tangan Bima, tapi tenaganya terlalu lemah. Bima bangkit. Tanpa berkata-kata, ia membungkuk dan langsung menggendong anak itu. Rio terkejut dan terbangun. Ia menatap Bima dengan mata sayu, dan entah kenapa, ia tidak menangis, malah mengaitkan tangan mungilnya ke kerah kemeja. Bima yang masih menyisakan kehangatan. Biar aku yang bawa dia. Kamu boleh membenciku, kamu boleh membunuhku, tapi anak ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo. Bima melangkah keluar dari kamar kontrakan itu. Langkahnya tegas seolah sedang menjalankan misi hidup atau mati. Sari terpaku sejenak, lalu didorong oleh insting, ia menyambar jaket hijau lusuhnya dan berlari mengejar Bima ke dalam kegelapan gang yang pekat.
Mobil itu melaju menembus malam. Lampu depannya membelah kabut tipis perkotaan, yang menggantung di atas kanal. Di dalam kabin yang sempit, napas Rio yang terengah-engah terdengar seperti sabetan pisau di tengah keheningan yang tegang. Bima fokus menyetir, tapi seluruh pikirannya tertuju ke kursi belakang. Di sana, Sari memeluk erat anaknya. Wajahnya pucat pasi di bawah sorot lampu jalan. Rumah sakit anak malam itu masih ramai. Bau disinfektan yang menyengat, tangisan anak-anak dari ruang gawat darurat, dan langkah-langkah cepat para perawat, menciptakan suasana yang kacau dan mencekam. Bima langsung menggendong Rio ke dalam. Melihat seorang pria berpostur tegap dengan wajah panik menggendong anak, kurus, para perawat segera mengarahkannya ke ruang tindakan darurat. Sari berlari di belakangnya. Sandal jepitnya berbunyi di lantai keramik yang dingin. Ia berhenti di depan pintu UGD saat para dokter mulai mengerumuni Rio. Tangannya kosong, gemetar, dan saling meremas, mencengkeram ujung jaketnya yang lusuh. Bima berdiri beberapa langkah darinya. Ia ingin mendekat, ingin menepuk bahunya dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Tapi jarak beberapa langkah itu, kini terasa seperti jurang pemisah yang dibentuk oleh 7 tahun yang panjang. Ia menatap tangannya, tangan yang baru pertama kali menggendong anaknya. Kehangatan dari kulit anak yang demam itu masih terasa. "Pergilah," kata Sari. Suaranya serak, matanya tak lepas dari pintu UGD yang tertutup rapat. Bima terdiam. "Sari, biarkan aku di sini. Anak ini perlu dipantau. Aku bilang pergi." Sari berbalik, matanya menusuk Bima seolah ingin mencabik-cabik ketenangan palsu yang coba ia pertahankan. "Kehadiranmu di sini tidak ada gunanya. Kamu tahu kenapa dia takut pada laki-laki asing? Karena setiap kali ada laki-laki asing datang ke kontrakan kami, itu entah penagih utang ayahku, atau orang yang mau mengusir kami. Kamu, dengan seragam ini, berdiri di sini, hanya membuatku semakin muak dengan masa lalu itu." Bima menarik napas dalam-dalam, menelan rasa sakitnya. Ia tidak pergi. Ia diam-diam berjalan ke loket administrasi untuk mengurus pendaftaran rawat inap. Rio. Ketika melihat rincian perkiraan biaya dengan deretan angka yang panjang, Bima hanya merasa lega karena setidaknya saat ini ia punya uang. Tapi ketika matanya melirik kolom nama ayah di formulir, ia melihat sebuah ruang kosong. Sari mengosongkannya. Ruang kosong itu seperti tamparan bagi harga diri seorang pria sukses sepertinya. Hampir pukul 2 pagi, Rio dipindahkan ke ruang perawatan setelah demamnya turun, dan dipasangi selang oksigen. Anak itu terbaring mungil di tengah spray putih. Selang infus menempel di punggung tangannya yang kecil dan pucat. Sari duduk, terkulai di kursi kayu di samping tempat tidur, bahunya yang ringkih merosot karena kelelahan. Ia tidak menangis. Perempuan yang telah melewati terlalu banyak badai biasanya tidak lagi punya air mata untuk demam biasa. Ia hanya diam, menatap anaknya. Tatapannya penuh cinta yang tak terbatas, tapi juga penuh keleluran seorang pejuang yang hampir kehabisan tenaga. Bima masuk, meletakkan sebotol air mineral dan sebungkus roti isi di meja, samping tempat tidur. Ia tahu Sari belum makan sejak sore. "Makanlah sedikit, kalau begini terus, kamu bisa tumbang sebelum anak kita sadar." Sari menatap roti itu, lalu menatap Bima. Kali ini ia tidak berteriak. Keheningannya lebih menakutkan daripada makian. Ia mengambil botol air, meminumnya seteguk, lalu berkata dengan nada yang tenang hingga terasa dingin. "Bima, kamu sudah lihat dia, kan? Namanya Rio. Dia pakai nama keluargaku. Di akta kelahirannya tidak ada namamu. Dalam ingatannya, ayah adalah sebuah foto dalam imajinasi yang tidak pernah berani aku lukiskan dengan utuh. Kenapa kamu tidak teruskan saja hidupmu yang gemilang itu? Kenapa muncul sekarang? Untuk apa? Karena aku tidak tahu, Sari. Sumpah, aku tidak tahu tentang keberadaan anak ini." Suara Bima serak. "Kamu tidak tahu?" Sari tertawa hambar. Cahaya lampu neon di langit-langit membuat wajahnya semakin pucat. "Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah ingin tahu. Hari aku membawa koper keluar dari rumah itu, apa kamu pernah meneleponku sekali saja? Apa kamu pernah pulang ke kampung untuk mencariku, walau hanya untuk bertanya bagaimana kabarku? Atau kamu malah lega karena akhirnya beban mandul itu hilang dengan sendirinya, agar jalanmu menuju puncak karier semakin mulus?" "Aku pulang ke kampung,"
Bima meninggikan suaranya, kepedihan yang terpendam. Meledak. Aku pulang, tapi ayahmu bilang kamu sudah pergi jauh, bilang jangan. Cari kamu lagi. Aku pikir. Aku pikir kamu membenciku sampai ingin memutuskan segalanya. Ayahku berkata begitu karena beliau tidak mau putrinya kembali ke neraka itu lagi. Sari berdiri dan mendekati Bima. Jarak mereka begitu dekat hingga Bima bisa mencium bau matahari dan keringat yang asam dari jaket Sari. Bau kerja keras yang belum pernah ia rasakan. Lihat bekas luka ini. Sari menyingkap lengan jaketnya, memperlihatkan bekas luka panjang di lengan kirinya. Ini bekas luka waktu aku harus melompat dari bus karena tasku dijamret saat aku hamil 5 bulan. Di dalam tas itu hanya ada 200.000 rupiah hasil jualan lotre. Tapi itu uang makanku selama seminggu. Aku tergeletak di jalan, memeluk perutku, darah mengalir di tanganku, tapi di kepalaku aku hanya takut kehilangan anakku. Saat itu kamu di mana? Sedang menerima penghargaan? Atau sedang merayakannya dengan ibumu di restoran mewah? Bima terpaku. Bekas luka itu seperti kelabang yang merayap di jiwanya. Ia menatap mata Sari. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu hina di hadapan perempuan ini. Kesuksesannya, seragam yang ia kenakan, pujian dari atasan, semuanya menjadi konyol di hadapan penderitaan yang telah Sari tanggung. Aku tidak butuh uangmu untuk menutupi bekas-bekas luka ini. Sari menurunkan kembali lengan jaketnya, suaranya bergetar namun tegas. Karena tidak ada uang yang bisa menggantinya. Aku berdiri di perempatan itu setiap hari. Melihat ribuan mobil lewat. Aku pernah berharap akan melihatmu, tapi kemudian aku takut akan melihatmu. Akhirnya, saat aku melihatmu duduk di dalam mobil mewah itu, aku baru sadar, kita benar-benar berasal dari dua dunia yang berbeda. Duniamu adalah disiplin, kehormatan, dan kepentingan yang lebih besar. Duniaku hanyalah Rio dan segepok kupon lotre untuk esok hari. Bima tidak berkata apa-apa. Ia melangkah mendekati tempat tidur, menatap lebih dekat wajah Rio. Anak itu memiliki hidung mancung persis sepertinya, tapi bibirnya lembut seperti Sari. Perpaduan ajaib dari dua orang yang pernah saling mencintai. Kini terbaring di sini. Kurus dan lemah karena kelalaian orang dewasa. Ia mengulurkan tangan hendak mengelus rambut anaknya, tapi tangannya berhenti di udara. Ia takut kekasarannya akan memecahkan ketenangan rapuh anak itu. Ia sadar, selama 7 tahun ia telah hidup seperti orang yang berjalan dalam tidur, membangun benteng kemegahan di atas fondasi pengkhianatan dan pengabaian. Aku tidak akan pergi, kata Bima. Suaranya rendah namun penuh bobot. Kamu berhak membenciku, kamu berhak menolakku. Tapi anak ini, dia harus diselamatkan. Dia butuh perawatan medis terbaik. Ini bukan belas kasihan, ini tanggung jawab. Aku tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan nyawa anak kita hanya karena harga dirimu. Sari terdiam. Ia menatap anaknya, lalu menatap Bima. Kelelahan sepertinya telah mengalahkan kebencian. Ia duduk kembali, menundukkan kepala di antara kedua tangannya. Ruang perawatan itu kembali hening, hanya suara monitor detak jantung yang berbunyi teratur. Bima melangkah keluar ke balkon koridor. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin dari hujan yang akan datang. Ia mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyimpannya kembali. Ia butuh pikiran yang jernih. Anak itu menderita penyakit jantung bawaan. Informasi dari agen lotre tadi masih menghantuinya. Ia mengeluarkan ponsel. Mulai mencari informasi tentang dokter spesialis jantung. Anak terbaik. Di halaman rumah sakit, keluarga-keluarga pasien tergeletak di atas tikar dan bangku-bangku. Terdengar isak tangis dari sebuah keluarga yang baru saja menerima kabar duka. Bima tiba-tiba sadar, hidup ini tidak punya ruang untuk kata seandainya. Ia tidak bisa memutar waktu untuk memeluk Sari pada malam musim hujan itu, tapi ia bisa memilih untuk tetap di sini malam ini, menjadi dinding pelindung bagi ibu dan anak itu. Ketika ia kembali ke kamar, Sari sudah tertidur di kursi kayu, kepalanya bersandar di sisi tempat tidur. Bahkan dalam tidur pun, posturnya masih waspada. Bima diam-diam melepas jaket seragamnya, lalu dengan lembut menyelimutkannya ke tubuh Sari. Sari sedikit bergerak tapi tidak terbangun. Dalam igauannya, ia menggumamkan nama anaknya.
Bima duduk di lantai, bersandar pada dinding dingin di samping tempat tidur. Malam ini adalah malam terpanjang dalam hidup seorang mayor yang telah melalui banyak pertempuran. Ia terus duduk di sana, menjaga tidur perempuan yang telah ia sakiti dan anak yang baru ia temukan dalam keterlambatan yang pahit. Cahaya fajar yang redup menyelinap melalui celah-celah jendela koridor, menebarkan berkas-berkas cahaya di lantai keramik. Bima terbangun dengan leher kaku karena duduk bersandar semalaman. Ia bergerak perlahan, jaket seragamnya masih menyelimuti bahu Sari, menutupi baju tidurnya yang lusuh dan bahunya yang ringkih. Sari masih tertidur. Tidurnya gelisah, alisnya berkerut seolah menanggung beban bahkan dalam mimpi. Bima bangkit, berjingkat mendekati tempat tidur. Demam Rio sudah turun total, wajah mungilnya tidak lagi memerah, namun kini terlihat jelas pucatnya seorang anak yang kurang gizi dan sakit parah. Ia menatap anak itu, hatinya perih. Sebuah ikatan aneh merayap di nadinya, sesuatu yang disebut ikatan darah. Anak, ini adalah bukti nyata dari cinta yang pernah ia kira telah mati. Ia meninggalkan ruangan, butuh udara segar dan mungkin segelas kopi hitam pekat untuk membuatnya terjaga. Di sebuah warung darurat di dekat gerbang rumah sakit, Bima tak sengaja bertemu lagi dengan nenek pemetik kangkung di kontrakannya. Semalam, nenek itu sedang membawa sebuah rantang plastik, tampak tergesa-gesa. "Pak Tentara, sudah ketemu sama Sari dan anaknya?" Nenek itu langsung mengenali Bima. Seragamnya, meskipun sudah kusut, tetap terlalu mencolok dibandingkan orang-orang di sini. "Iya, Nek. Saya sedang bersama mereka di ruang perawatan," jawab Bima, lalu menarik sebuah kursi plastik untuk si nenek. "Nenek mau jenguk cucu?" Nenek itu menghela napas, meletakkan rantangnya di meja. "Saya bawakan bubur, nasi sedikit buat dia." Anak itu keras kepala sekali, "Pak. Dia bisa seharian tidak makan demi menabung uang untuk beli obat Sirio." Nenek itu berhenti sejenak. "Bapak ini siapanya?" Wajah bapak mirip sekali sama anak itu. Bima terdiam sejenak, menatap tetesan kopi hitam yang jatuh perlahan ke dalam gelas. "Saya ayah dari anak itu, Nek." Nenek itu tertegun, matanya yang keruh menatap Bima dengan campuran antara celaan dan kasihan. Ia tidak bertanya mengapa Bima menghilang selama bertahun-tahun. Sepertinya di perkampungan miskin itu, perpisahan adalah hal biasa. Ia hanya bercerita dengan perlahan, suaranya serak seperti daun kering. Waktu dia pertama kali datang ke sini, perutnya belum terlalu kelihatan. Dia sewa kamar paling ujung itu. Kamar yang kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam hujannya bocor dari ujung ke ujung. Dia kerja apa saja, Pak? Pagi cuci piring, siang kupas kacang mete, malamnya terima cucian dari kuli-kuli bangunan. Pernah saya lihat dia pingsan di dekat sumur, mukanya pucat, tapi tangannya masih erat memegangi perutnya. Setiap kata dari nenek itu seperti film dokumenter hitam putih yang memutar ulang adegan-adegan di mana Bima absen. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang sedang mendengarkan surat dakwaan atas hidupnya. Waktu melahirkan Sirio, cuma saya dan seorang pedagang ikan yang mengantarnya ke rumah sakit. Dia menahan sakit seharian semalam tanpa mengeluh sedikit pun. Waktu anaknya lahir, dokter bilang dia punya kelainan jantung bawaan, harus dioperasi cepat kalau tidak mau lewat dari umur 5 tahun. Si Sari dengar itu, dia tidak menangis di depan dokter. Tapi malamnya saya lihat dia duduk di koridor sambil memeluk anaknya, terus bergumam sendiri, "Maafin ibu ya, Nak. Ibu tidak bisa menjaga ayahmu. Karena ibu miskin, makanya kamu sengsara." Bima mencengkeram gelas kopinya erat-erat, seolah gelas itu bisa pecah kapan saja. Ia tidak pernah tahu Sari bisa sekuat dan sesakit itu. Kelembutan dan kerapuhannya yang dulu telah ditempa oleh kehidupan menjadi baja, tapi di dalamnya masih ada luka-luka yang terus berdarah. "Kenapa dia memilih jualan lotre?" Bima bertanya dengan suara serak. "Karena dia butuh waktu, Pak. Kalau kerja di pabrik atau jadi pembantu, siapa yang jaga anaknya? Dia harus gendong Sirio di punggungnya, sambil jualan sambil mengawasi napas anaknya. Sirio itu kalau kambuh, kadang bisa pingsan mendadak. Di jalan, si Sari harus lari sambil menangis cari pertolongan. Pernah dia dituduh memanfaatkan anaknya untuk minta belas kasihan. Orang-orang memaki, bahkan ada yang menyiramnya dengan air.
Dia cuma diam, mengelap mukanya, lalu jalan lagi. Dia bilang ke saya, orang mau maki saya bagaimanapun tidak. Apa-apa Nek, yang penting setiap hari saya punya uang untuk beli obat jantung. Buat Rio. Setelah selesai bercerita, nenek itu mengambil rantangnya dan berdiri. Sudah, saya masuk dulu. Bapak kalau punya rezeki, tolong urus mereka baik-baik. Sari, itu sudah cukup menderita. Jangan biarkan dia berjuang sendirian lagi. Bima duduk sendirian di tengah keramaian. Ia menatap ke depan, merasa pangkat. Mayornya, kariernya yang cemerlang, dan semua pujian orang-orang menjadi sangat konyol. Ia menjaga keamanan negara, tapi membiarkan perempuan yang pernah ia cintai dan anak kandungnya hidup di neraka kemiskinan dan penyakit. Ia kembali ke ruang perawatan. Sari sudah bangun, ia sedang duduk di tempat tidur, dengan sabar menyuapi Rio sesendok demi sesendok bubur nasi. Anak itu sudah lebih segar, ia makan sambil menatap sekeliling dengan mata bulatnya. Ketika melihat Bima masuk, ia sedikit tersentak dan bersembunyi di pelukan ibunya. Sari juga tidak mengangkat wajah, ia hanya fokus pada mangkuk bubur, tangannya yang kurus masih sedikit gemetar. Bima tidak langsung mendekat. Ia berdiri di ujung tempat tidur, mengamati mereka. Ia baru sadar ada bekas kehitaman di punggung baju Sari. Itu adalah jejak dari tahun-tahun menggendong anak di bawah terik matahari Jakarta. Beban anak dan panasnya aspal telah meninggalkan jejak menyakitkan di kulitnya yang tak pernah ia keluhkan. Boleh aku gendong dia sebentar? Bima bertanya. Suaranya begitu lembut hingga ia sendiri merasa aneh. Sari menghentikan suapannya, mengangkat wajah menatap Bima. Matanya masih waspada, tapi sudah ada sedikit keraguan di sana. Mungkin kenyataan bahwa anaknya baru saja melewati masa kritis telah melunakkan kekerasannya. Dia tidak biasa sama orang asing, jawab Sari singkat. Biar aku coba. Bima melangkah perlahan, mengulurkan tangannya. Ia tidak terburu-buru, hanya berdiri menunggu. Rio menatap Bima, lalu menatap ibunya. Anak-anak punya intuisi yang tajam tentang ikatan darah. Anak itu mengerjapkan mata, lalu tiba-tiba mengulur tangan mungilnya yang masih terpasang plester infus, menyentuh emblem di bahu seragam Bima. Ia tersenyum kecil, senyum yang lemah namun jernih. Bima dengan lembut mengangkat anak itu. Kali ini ia bisa merasakan dengan jelas betapa ringannya tubuh itu. Anak berusia 3 tahun tapi beratnya hanya seperti anak 1 tahun. Ia memeluk anaknya, menempelkan pipinya ke dahi mungil itu. Emosi yang kuat meledak di dalam dirinya. Ia berjanji dalam hati, mulai detik ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka lagi, termasuk ibunya sendiri. Sari melihat pemandangan itu. Ia memalingkan wajah, diam-diam menyeka air mata yang baru saja jatuh. Ia sudah terlalu terbiasa melakukan segalanya sendirian, hingga kehadiran Bima saat ini terasa seperti sesuatu yang terlalu mewah dan tidak nyata. Bima, Sari angkat bicara, suaranya rendah dan sedih. Jangan berjanji apa-apa. 7 tahun ini aku sudah belajar untuk hidup tanpa janji. Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk Rio, bantu dia operasi. Setelah itu, kalau kamu mau, kamu boleh pergi. Aku tidak akan memaksamu bertanggung jawab atas masa lalu yang sudah kamu lupakan. Bima menatap Sari, matanya tegas. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Sari, aku mungkin sudah lupa bagaimana menjadi suami dan ayah selama 7 tahun ini. Tapi, aku tidak lupa bagaimana caranya bertempur. Dan kali ini, aku akan bertempur untuk membawa kamu dan anak kita kembali ke tempat seharusnya kalian berada. Ia tahu kata-kata saat ini tidak ada artinya. Ia butuh tindakan. Hal pertama adalah menyelesaikan simpul terbesar. Keluarganya, terutama ibunya. Ia tidak bisa membawa Sari pulang sementara ibunya masih memegang prasangka sekejam itu. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan mereka terus tinggal di kontrakan pinggir. Kali itu, Bima mengeluarkan ponsel. Ia menelepon seorang temannya yang bekerja di bidang properti. Ia butuh sebuah apartemen di dekat rumah sakit, tempat yang cukup tenang dan bersih untuk pemulihan Rio pasca operasi. Ia akan menggunakan seluruh tabungannya. Jabatan, uang, kini baginya hanyalah alat untuk memperbaiki kesalahan. Sementara Bima sibuk dengan rencananya, Rio sudah tertidur di pelukannya. Anak itu menggenggam erat ibu jari Bima,
seolah takut jika dilepaskan, pria dengan kehangatan aneh ini akan hilang seperti mimpi. Sari duduk di sana, menatap ayah dan anak itu. Matanya begitu dalam, seolah menyimpan lautan perasaan yang tak bernama. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai Bima sekali lagi, tapi melihat cara Bima memeluk anaknya, ia tahu ia tidak bisa lagi menanggung masa depan Rio sendirian. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang dokter spesialis jantung anak masuk dengan setumpuk berkas di tangannya. Bima menatap dokter itu, lalu menatap Sari. Ia tahu pertempuran sesungguhnya untuk merebut kembali kehidupan anaknya baru saja dimulai. Matahari pagi di hari ketiga di rumah sakit tidak lagi sepanas di perempatan jalan, tapi sinarnya menyorot jelas kelelahan di wajah ketiga orang di ruangan itu. Bima berdiri di dekat jendela, memandang ke halaman rumah sakit di mana orang-orang masih berlalu lalang. Ia baru saja menyelesaikan telepon panjang dengan unitnya untuk meminta cuti khusus. Selama kariernya, Bima tidak pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Tapi saat ini, kepentingan yang lebih besar baginya ada di atas tempat tidur kecil itu. Pintu terbuka. Ibu Ratih masuk, masih dengan gaya elegannya, tas tangan mahal, dan aroma parfum mewah yang terasa janggal di tengah bau disinfektan. Beliau berhenti di tengah ruangan, matanya yang tajam melirik Sari yang sedang menunduk, membereskan kotak-kotak susu, lalu tatapannya berhenti pada anak kecil yang tertidur di ranjang. Bima, apa yang kamu lakukan di tempat kumuh seperti ini sampai meninggalkan tugas? Suara Ibu Ratih tidak tinggi, tapi memiliki kekuatan dingin seorang yang terbiasa memberi perintah. Bima berbalik, melangkah maju untuk berdiri di antara ibunya dan Sari. Sudah, Bima katakan di telepon, Bu. Bima menemukan Sari, dan Bima menemukan putra. Bima. Ibu Ratih tersenyum sinis. Beliau mendekati tempat tidur, menyipitkan mata, menatap Rio. Putramu? Bima, kamu seorang perwira, kamu harus berpikir pakai otak, bukan pakai rasa kasihan buta. 7 tahun lalu dia pergi tanpa pamit, sekarang muncul lagi dengan anak penyakitan dan bilang itu anakmu. Apa kamu yakin tidak sedang dijebak untuk memungut anak orang? Ibu. Bima meninggikan suaranya, bahunya menegang. Lihat anak itu, Bu. Matanya. Mata Bima, hidungnya hidung ayah. Ibu tidak perlu tes DNA untuk mengenali darah. Daging ibu sendiri, kan? Sari bangkit. Ia tidak lagi menunduk. Tangannya yang gemetar kini terkepal erat. Ia melangkah ke samping tempat tidur, meletakkan tangannya di dada anaknya, sebagai perlindungan naluriah. Permisi, Bu, kata Sari, suaranya serak namun setiap katanya jelas. Saya tidak mencari putra ibu untuk memintanya mengakui anak ini. Dialah yang mencari kami. Dan saya tegaskan, Rio adalah anak saya, hanya saya. Dia tidak butuh seorang nenek yang memandangnya dengan tatapan curiga seolah dia barang palsu. Ibu Ratih menoleh ke Sari, alisnya yang rapi terangkat dengan pandangan menghina. Oh, kamu masih saja keras kepala, ya, kalau kamu punya harga diri? Seperti yang kamu katakan, kenapa tidak menghilang saja sekalian? Kenapa malah membiarkan putraku melihatmu dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Kamu sedang bersandiwara, kan? Memakai jurus kasihan untuk menguras harta keluarga ini? Cukup, Bu. Bima melangkah maju, berdiri berhadapan langsung dengan ibunya. Kemarahan yang selama ini terpendam di bawah kata bakti kini meledak. 7 tahun lalu, bagaimana cara ibu memaksa Sari pergi? Bima sudah tahu semuanya. Ibu menggunakan utang ayahnya, menggunakan nama baik Bima untuk mengintimidasi seorang perempuan yang sedang hamil. Apa ibu pernah berpikir bahwa cucu kandung ibu harus hidup di pemukiman kumuh, harus menahan lapar demi membeli obat? Ibu Ratih tertegun, wajahnya sedikit berubah, tapi dengan cepat kembali angkuh. Ibu melakukan semuanya demi keluarga ini, demi masa depanmu. Perempuan yang tidak sepadan, yang membawa beban keluarga seperti dia. Apa yang bisa dia berikan untuk kariermu? Lihat sekarang, dia hanya seorang penjual lotre. Apa? Kamu mau membawa orang seperti itu pulang sebagai istri seorang mayor? Bima tidak butuh istri seorang mayor, Bu. Bima butuh istri dan anak Bima. Bima mengucapkan setiap kata dengan tegas, seperti sumpah di hadapan bendera. Ibu selalu bilang demi masa depan Bima, tapi apa ibu pernah bertanya apakah Bima bahagia?
7 tahun ini Bima hidup seperti mesin, pangkat Bima naik, Bima punya uang. Tapi setiap malam Bima merasa hampa. Ibu telah merenggut hak Bima untuk menjadi seorang ayah. Merenggut hak Rio untuk punya keluarga yang utuh sejak ia belum lahir. Itu bukan cinta, Bu. Itu keegoisan. Sari berdiri di sampingnya, air mata mulai mengalir. Ini pertama kalinya ia melihat Bima membelanya dengan begitu gigih. 7 tahun lalu, ia berharap Bima mengucapkan satu kalimat seperti ini saja, mungkin ia tidak perlu melalui penderitaan yang begitu panjang. Ibu Rati gemetar karena marah. Ia menunjuk wajah Bima. Kamu berani bicara seperti itu pada ibumu demi dia? Kamu mau membuang semua jasa ibumu hanya karena seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya dan perempuan gembel ini? Bima tidak membuang ibu, tapi Bima tidak akan membiarkan ibu mengendalikan hidup Bima lagi. Bima merendahkan suaranya, tapi ketegasan di matanya membuat Ibu Ratih mundur selangkah. Rio harus dioperasi, Bima akan urus semuanya. Jika ibu tidak bisa menerima mereka, anggap saja Bima sudah gugur di medan perang. Bima tidak bisa terus menjadi prajurit terhormat di luar sana, sementara di rumah, Bima adalah seorang pengecut yang menelantarkan darah dagingnya sendiri. Rio terbangun karena suara pertengkaran. Ia tidak menangis, hanya merintih. Pelan. Matanya yang lelah terbuka menatap orang-orang dewasa yang sedang berdebat. Ia menatap Ibu Ratih, nenek asing dengan pakaian mewahnya, lalu dengan takut menyusup ke dalam pelukan ibunya. Tatapan takut anak itu seperti siraman air dingin pada keangkuhan Ibu Ratih. Beliau menatap anak itu, melihat bayangan Bima kecil di wajah pucatnya, lalu menatap putranya yang berdiri seperti benteng melindungi Sari dan Rio. Rasa kalah yang pahit menyelimutinya. Beliau sadar, putranya yang penurut telah benar-benar lepas dari genggamannya. Baik sekali. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan dengan beban ini. Ibu Ratih menggeretakkan gigi, menyambar tasnya, lalu melangkah cepat keluar ruangan, meninggalkan keheningan yang penuh tekanan. Bima menghela napas, ia merasa lelah seolah baru saja selesai melakukan perjalanan lintas alam. Ia berbalik menatap Sari. Sari sedang memeluk erat Rio, bahunya bergetar menahan isak tangis. Bima mendekat, berlutut di samping kursi tempat Sari duduk. Ia tidak memeluknya, karena ia tahu ia belum pantas. Ia hanya meletakkan tangannya di atas tangan Sari yang gemetar. Sari, maafkan aku. Aku membiarkanmu menanggung semua ini terlalu lama. Sari menggeleng, suaranya tercekat. Bukan hanya kata-kata, Bima. Ini 7 tahun. 7 tahun aku melihat anakku kesakitan tanpa ada satupun keluarga di sampingku. Aku tidak membenci ibumu. Aku hanya benci ketidakadilan takdir ini. Kenapa kami sudah lari sejauh ini tapi tetap tidak bisa tenang? Aku tidak akan membiarkan beliau mengganggumu lagi, Bima menegaskan. Aku sudah sewa apartemen kecil di dekat sini. Setelah kondisi Rio stabil, aku akan pindahkan kalian ke sana. Aku juga sudah menghubungi dokter ahli, operasi Rio akan dilakukan minggu depan. Bima mengeluarkan segepok uang dan surat-surat kendaraan dari sakunya. Aku sudah jual mobil. Uangnya cukup untuk operasi dan perawatan. Aku tidak butuh mobil mewah, aku hanya butuh anak kita bisa bernapas dengan normal. Sari terperangah. Mobil itu adalah kebanggaan Bima. Ia menjualnya, seolah memotong sebagian dari egonya demi kehidupan anak yang baru ia temui beberapa hari. Bima, kamu tidak perlu sejauh ini. Aku perlu, Sari. Utangku pada kalian jauh lebih besar dari sebuah mobil. Bima menatap matanya, tatapan tulus yang membuat Sari harus memalingkan muka, takut hatinya luluh. Aku tahu kamu belum bisa memaafkanku dan mungkin tidak akan pernah. Tapi izinkan aku menjalankan tanggung jawabku. Jangan usir aku saat ini. Karena tanpa kalian, seragam ini bagiku hanyalah kain tak berjiwa. Di luar, hujan deras khas Jakarta tiba-tiba turun. Suara hujan yang menghantam atap seng rumah sakit seolah ingin membersihkan semua debu dan kepedihan pagi itu. Di dalam ruangan kecil itu, 3 orang diam-diam bersama. Mereka tahu, perang terbesar bukanlah melawan Ibu Ratih, tapi perang untuk menyatukan kembali kepingan hati mereka masing-masing sebelum menghadapi operasi besar Rio. Hujan telah reda, meninggalkan udara yang pekat dengan bau tanah basah di dalam
ruang perawatan, cahaya lampu koridor yang kekuningan menciptakan bayang-bayang. Bima duduk di kursi lipat di samping tempat tidur Rio. Ia sudah menanggalkan kemeja rapinya, hanya mengenakan kaos abu-abu sederhana. Sari tertidur di seberang, setelah pertengkaran hebat dengan Ibu Ratih, tenaganya seolah terkuras, habis. Tiba-tiba Rio bergerak, ia tidak menangis, hanya merintih pelan. Bima langsung bangkit, tangannya yang besar dengan lembut menopang bahu mungil anaknya. Rio, ini ayah, nak. Sabar ya. Anak itu membuka mata. Entah karena demam atau karena ketulusan di mata pria. Ini, Rio tidak lagi menghindar. Ia mengulurkan tangannya menyentuh dagu Bima, yang sedikit kasar, karena belum sempat bercukur. Sakit, ya. Sakit. Dada Bima terasa perih. Ia tahu rasa sesak di dada adalah gejala dari penyakit jantung ini. Dengan lembut ia mengangkat Rio, menyandarkannya di dadanya. Dengan gerakan yang ia sendiri tak sangka bisa ia lakukan, Bima mulai memijat lembut punggung dan dada anaknya, persis seperti yang ia lihat dari para perawat. Sabar, sayang. Sebentar lagi sakitnya hilang. Rio menyandarkan kepalanya di dada Bima yang kokoh. Detak jantung ayahnya yang kuat seolah menjadi obat penenang. Ia merasa lebih baik. Ia menatap tangannya, yang digenggam oleh tangan Bima, lalu tiba-tiba bertanya, "Ayah kemana saja?" Kata ibu, "Ayah pergi perang jauh sekali." Kerongkongan Bima tercekat. Kebohongan Sari untuk menjaga citra baik seorang ayah justru menjadi pisau yang menusuk nuraninya. Ia tidak pergi berperang. Ia hanya sibuk dengan perang memperebutkan jabatan, sementara anaknya berperang melawan maut setiap hari. "Maafkan ayah, nak. Ayah sudah pulang. Ayah tidak akan pergi lagi." Bima mencium lembut rambut anaknya, air matanya jatuh membasahi baju pasien Rio. Saat itu, Sari terbangun. Ia melihat Bima memeluk Rio, ayah dan anak itu, berbisik-bisik di bawah cahaya remang-remang. Sari terpaku. Ia tidak mengintervensi. Ia hanya diam-diam menuang segelas air hangat dan bersandar di dinding, mengamati. Bima kini sedang kikuk mengganti popok anaknya. Seorang mayor yang biasa memimpin ratusan prajurit kini kebingungan dengan sebuah perekat popok. Sari mendekat, mengambil alih popok dari tangan Bima. "Biar saya saja, Mas. Kalau begini sampai pagi juga tidak selesai." Bima mundur sedikit, tapi matanya tak lepas dari anaknya. Aku mau belajar. Nanti biar aku yang ganti." Sari tidak menjawab. Tangannya dengan cekatan menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai dan menidurkan Rio kembali, ia baru menatap Bima. Di bawah cahaya redup, ia melihat mata Bima memerah karena kurang tidur dan karena air mata yang belum sempat kering. "Mas tidur saja. Kursi itu tidak enak untuk istirahat. Aku tidak bisa tidur. Melihat anak kita seperti ini, aku hanya ingin waktu cepat berlalu sampai hari operasi." Bima duduk di samping tempat tidur, tangannya masih menggenggam tangan mungil Rio. "Sari, terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak menyerah merawatnya. Terima kasih sudah menjaga tempat untukku di pikiran anak ini, meskipun aku tidak pantas." Sari menghela napas. "Aku melakukannya bukan untukmu, Mas. Aku melakukannya untuk Rio. Dia segalanya bagiku." Pernah suatu malam dia pingsan di pelukanku karena sesak napas. Aku sudah hampir membawanya dan meninggalkannya di depan gerbang rumahmu. Kupikir, kalau bersama kalian, dia akan punya uang untuk berobat. Tapi saat melihatnya sadar dan tangannya meraba-raba mencari tangan ibunya, aku tidak tega. Aku egois, aku takut kehilangannya. Kamu tidak egois. Kamu ibu terhebat yang pernah aku kenal, kata Bima tulus. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali padaku sekarang. Aku hanya minta satu hal. Izinkan aku merawat anak kita bersamamu, jangan paksa aku berdiri di luar kehidupannya lagi. Keheningan menyelimuti ruangan. Sari menatap tangannya yang kasar, lalu menatap tangan Bima yang bersih namun kuat. Dua dunia yang seolah tak mungkin bersatu, tapi ikatan bernama anak kini menarik mereka semakin dekat. Sekitar pukul 4 pagi, napas Rio kembali sesak. Kali ini Bima tidak panik. Ia sigap bekerja sama dengan Sari, satu menenangkan anak, satu lagi mengatur tabung oksigen. Bima menggendong Rio, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, membimbing napas anaknya mengikuti napasnya. Tarik napas. Buang.
Ayah di sini, nak. Rio pintar. Ketika sesak itu berlalu, Rio tertidur lelap. Bima tetap menggendongnya, takut gerakannya akan membangunkan anaknya. Sari duduk di sampingnya, menyeka keringat di dahi ayah dan anak itu. Di momen itu, di tengah ruangan yang penuh bau obat dan kecemasan, sesuatu mulai tumbuh kembali. Bukan cinta, belum juga pengampunan, tapi sebuah empati dari dua orang yang berbagi penderitaan dan tujuan hidup yang sama. Bima menatap Sari, melihat beberapa helai rambut putih di kepalanya, padahal usianya baru awal 30-an. Ia sadar telah melewatkan terlalu banyak hal. Ia berjanji pada dirinya sendiri, seberat apapun operasi, nanti ia akan berdiri kokoh seperti gunung untuk menjadi sandaran mereka. Fajar menyingsing. Sebuah hari baru dimulai, membawa harapan dan tantangan baru. Bima masih memeluk erat anaknya, matanya menatap matahari terbit dengan tatapan yang teguh dan penuh tekad. Jalan di depan masih panjang, tapi setidaknya malam ini, ia tidak lagi sendirian dalam gelap. Pagi itu, rumah sakit terasa sunyi. Rio dibawa untuk menjalani serangkaian tes praoperasi terakhir. Bima memanfaatkan waktu itu untuk kembali ke rumah lamanya, tempat yang pernah ia dan Sari sebut sebagai rumah, untuk mengambil beberapa dokumen penting. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, merasa seperti memasuki museum kesalahan. Setelah Sari pergi, Ibu Ratih telah merombak segalanya, seolah ingin menghapus jejak menantunya yang mandul. Di ruang kerja almarhum ayahnya, saat mencari dokumen di sebuah lemari kayu tua, Bima tak sengaja menjatuhkan sebuah map. Surat-surat, kwitansi, dan sebuah amplop coklat kusam berhamburan di lantai. Jantungnya berdebar kencang saat melihat tulisan tangan Sari yang rapi di amplop itu. Amplop yang belum pernah dibuka, hanya tertulis singkat. Untuk Mas Bima, jika suatu hari Mas tidak lagi melihatku. Bima duduk di lantai yang dingin, tangannya gemetar saat merobek amplop itu. Di dalamnya, ada surat 4 halaman dan sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh ibunya dan ayah kandung Sari. Mas Bima, saat Mas membaca ini, mungkin aku sudah bukan istrimu lagi. Aku pergi, bukan karena aku tidak lagi mencintaimu, tapi karena aku sadar cintaku telah menjadi beban bagi masa depanmu. Ibu benar, perwira sepertimu butuh istri yang bisa membanggakan keluarga, bukan perempuan yang hanya membawa utang dan kekecewaan. Bima membaca setiap kata, serasa ada pisau yang mengiris hatinya. Dalam surat itu, Sari menceritakan detail sore itu ketika Ibu Ratih memanggil ayahnya dari kampung. Ibunya menyodorkan cek senilai 500 juta rupiah, cukup untuk melunasi utang judi kakak laki-laki Sari dan menyelamatkan rumah ayahnya dari penyitaan. Syaratnya sederhana. Sari harus menandatangani surat cerai dan menghilang dari kehidupan Bima tanpa memberitahukan alasan sebenarnya. Aku berlutut memohon pada ibu, minta waktu sebulan saja, menunggu Mas pulang, agar aku bisa bilang kalau aku hamil. Tapi ibu bilang, anak yang lahir dari keluarga penuh utang sepertiku hanya akan membawa aib bagi Mas. Aku melihat ayahku. Rambutnya yang memutih gemetar mendengar hinaan ibu. Aku menandatanganinya, Mas. Aku menjual harga diriku demi ketenangan ayahku, dan menjual kebahagiaan kita demi kariermu. Surat perjanjian itu jatuh dari tangan Bima. Ia menunduk dan menangis, terseduh-seduh. Ternyata selama ini, ia memuja pengorbanan ibunya untuk kariernya, tanpa tahu bahwa karier itu dibangun di atas kekejaman tak terhingga terhadap perempuan yang ia cintai. Ia mengira Sari pragmatis, mengira Sari mudah menyerah. Ia tidak tahu bahwa Sari telah memilih menjadi penjahat demi menjaga harga diri Bima dan keselamatan ayahnya. Rasa benci pada kelemahannya sendiri membuat Bima murka. Ia bangkit, mengambil surat-surat itu dan bergegas ke mobil. Ia tidak langsung kembali ke rumah sakit, ia melaju ke rumah utama di mana Ibu Ratih sedang menikmati teh di taman. Melihat Bima masuk dengan wajah penuh amarah dan surat di tangannya, Ibu Ratih terkejut. Ibu, apa ini? Bima melempar surat itu ke meja. Itu cerita lama, kenapa kamu ungkit lagi? Jawab ibunya santai. Cerita lama? Bima berteriak. Ibu menyebut pemaksaan terhadap seorang perempuan hamil untuk pergi dalam kehinaan sebagai cerita lama. Ibu membeli nurani mertuaku dengan uang? Ibu mengusir mereka dengan nama baikku? Apa ibu?
Pernah berpikir kalau ibu sedang membunuh cucu kandung ibu sendiri? Sudah ibu bilang, ibu melakukan semuanya untukmu. Ibu Ratih bangkit, suaranya meninggi. Tanpa ketegasan ibu waktu itu, apa kamu bisa duduk di posisimu sekarang? Atau kamu akan sibuk membayar utang keluarga istrimu dan terjebak dalam pernikahan biasa-biasa saja? Bima lebih baik menjadi orang biasa tapi punya hati nurani, daripada menjadi seorang mayor yang berdiri di atas penderitaan istri dan anaknya. Bima menatap ibunya. Untuk pertama kali ia melihat perempuan elegan ini begitu asing dan menakutkan. Ibu tidak mencintai Bima. Ibu hanya mencintai reputasi yang ibu pakaikan pada Bima. Ibu menang, Bima sudah sukses. Tapi apa ibu tahu, selama 7 tahun Bima tidak pernah benar-benar tersenyum? Bima berbalik pergi, tidak memberi kesempatan ibunya berkata-kata lagi. Perdebatan sudah tidak ada artinya. Ia kembali ke rumah sakit saat hari sudah sore. Di depan pintu kamar Rio, Bima menarik napas dalam-dalam. Melalui kaca, ia melihat Sari sedang membacakan buku, cerita untuk anaknya. Cahaya senja yang lembut menyinari bahunya, menciptakan pemandangan yang begitu damai. Bima masuk dan duduk di hadapannya. Melihat wajah Bima yang kacau, Sari bertanya, "Mas, kenapa? Kelihatannya buruk sekali." Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap Sari, menatap bekas luka di tangannya, menatap matanya yang lelah, lalu ia berlutut di lantai, di hadapan Sari dan Rio. "Sari, aku sudah membaca surat itu. Aku sudah melihat surat perjanjiannya." Sari terpaku, buku cerita di tangannya jatuh. Wajahnya pucat pasi. "Siapa yang suruh Mas membongkar barang-barang lama? Aku ingin menguburnya selamanya." "Maafkan aku," kata Bima, suaranya pecah. "Maafkan aku karena begitu bodoh. Maafkan aku karena membiarkanmu sendirian menanggung hinaan ibu, sendirian menghadapi utang keluarga, dan sendirian melahirkan anak kita dalam kemiskinan." Bima meraih tangan Kurusari, menempelkannya ke wajahnya. Air matanya mengalir deras, membasahi telapak tangan Sari. "Aku tidak pantas menerima pengorbananmu. Aku pengecut, Sari." Sari tidak menarik tangannya. Ia menunduk menatap Bima, air mata yang ia tahan selama 7 tahun kini tumpah ruah. Semua kepedihan, semua malam-malam menangis di kontrakan Reyot, semua hinaan orang, seolah terobati oleh permintaan maaf yang terlambat ini. "Sudah, Mas. Jangan bicara lagi," kata Sari terisak. "Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan nasibku. Dulu aku membencimu, kenapa kamu tidak mencariku? Tapi kemudian aku menghibur diri, mungkin kalau Mas hidup dengan baik, pengorbananku ada artinya." Rio yang kebingungan merangkak mendekat, menepuk-nepuk kepala Bima seperti yang biasa Bima lakukan padanya. "Ayah, jangan nangis. Rio tidak sakit lagi." Bima mengangkat wajah, lalu memeluk Sari dan Rio bersamaan. Di dalam kamar rumah sakit itu, 3 orang yang pernah terpisah oleh intrik kejam kini saling bersandar. Bima tahu operasi Rio besok adalah pertarungan hidup dan mati, tapi ia juga tahu pertarungan untuk menyembuhkan hati Sari jauh lebih sulit. Ia melepaskan pelukannya, menatap lurus ke mata Sari. "Besok, setelah Rio keluar dari ruang operasi, aku akan mengajakmu ke Kua. Aku tidak peduli ibu setuju atau tidak. Mulai sekarang, kamu dan Rio adalah satu-satunya keluarga yang akan aku lindungi. Siapapun yang mau menyentuh kalian, harus langkahi dulu mayatku." Sari menatap Bima, secercah harapan muncul di matanya yang dalam. Ia tidak mengangguk, juga tidak menggeleng. Ia hanya dengan lembut menggenggam tangan Bima. Di luar, senja meredup, tapi di dalam ruangan itu, sebuah cahaya baru mulai menyala. Cahaya kebenaran dan pengampunan. Lampu merah di atas pintu ruang operasi menyala, menandakan pertarungan tanpa senjata telah dimulai. Bima dan Sari duduk di koridor yang sunyi senyap. 4 jam terasa seperti 4 abad. Bima terus berjalan mondar-mandir, sementara Sari duduk membeku, bibirnya tak henti merapal doa. "Bima," kata Sari lirih. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak tahu apa aku bisa hidup. Dia adalah duniaku." Bima duduk di sampingnya, merengkuh bahunya. "Tidak akan terjadi apa-apa. Aku sudah janji pada Rio. Kalau dia bangun, ayah akan ajak dia lihat kereta api." Sungguhan. Pukul 10 pagi, lampu operasi padam.
Pintu terbuka. Dokter keluar dengan senyum lega di balik maskernya. Selamat, operasinya berjalan lancar. Anak bapak dan ibu sangat kuat. Sari luruh ke lantai. Bukan karena pingsan, tapi karena beban ribuan ton yang menekan dadanya selama 3 tahun akhirnya terangkat. Bima memapahnya, merasakan kakinya sendiri gemetar. Kemenangan terbesar dalam hidupnya bukanlah lencana atau jabatan, melainkan suara napas teratur putranya yang baru saja dilahirkan. Untuk kedua kalinya, hari-hari berikutnya adalah sebuah keajaiban. Rio pulih lebih cepat dari perkiraan. Wajahnya mulai merona, bibirnya tak lagi pucat. Bima menggunakan seluruh waktu cutinya untuk berada di samping mereka. Ia belajar memasak bubur, belajar memijat kaki anaknya. Dan yang terpenting, ia belajar mendekati kembali istrinya. Setiap pagi, Bima membelikan sarapan kesukaan Sari, diam-diam mencuci pakaian mereka dengan tangan. Ketika Sari tertidur kelelahan, Bima akan memindahkannya dengan lembut ke tempat tidur lipat, menyelimutinya, lalu terjaga semalaman, menjaga ibu dan anak itu. Ketulusan Bima perlahan meresap ke dalam hati Sari, yang telah lama membatu. Suatu sore, saat Rio tertidur, Bima mengajak Sari ke balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak bekal kecil berisi masakan ikan bumbu kuning, persis seperti yang biasa dibuat Ibu Sari di kampung. Mas telepon Bapak di kampung? Tanya Sari terkejut. Aku pulang ke sana sehari waktu Rio dioperasi, Bima mengaku. Aku berlutut, minta maaf pada Bapak. Beliau menitipkan kamu lagi padaku untuk terakhir kalinya. Kalau kali ini aku menyakitimu lagi, beliau sendiri yang akan datang, menjemputmu. Sari menyuap masakan itu. Rasa kampung halaman, rasa cinta, dan rasa haru membuatnya menangis. Kali ini bukan tangis kepedihan, melainkan tangis kelegaan, karena merasa memiliki tempat untuk pulang. Jangan menangis lagi, kata Bima sambil mengelus rambut Sari. Mulai sekarang, biar aku yang memasak untukmu. Aku sudah siapkan apartemen baru kita. Tidak besar, tapi ada kamar yang cerah untuk Rio dan balkon kecil untukmu menanam bunga kesukaanmu. Mas, apa Mas benar-benar meninggalkan semuanya? Ibumu, kariermu? Karier tidak akan hilang, Sari. Aku akan pindah tugas ke bagian pengajaran, agar bisa pulang setiap sore. Soal ibu, aku sudah bicara. Aku tetap anaknya, tapi aku tidak akan membiarkan beliau ikut campur lagi dalam keluarga kecilku. Aku sudah dewasa, aku harus hidup sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan sederhana. Rio sudah bisa duduk, makan, sendiri, dan memanggil ayah Bima dengan fasih. Tawa riangnya menggema di ruangan yang dulu suram. Bima dengan sabar mengajarinya huruf dan angka, bermain mobil-mobilan di lantai. Sari duduk di tempat tidur, mengamati mereka. Ia melihat Bima telah banyak berubah. Sifat kaku seorang mayor telah luntur, digantikan oleh kehangatan seorang ayah. Suatu malam, saat Bima sedang menidurkan Rio, anak itu tiba-tiba menarik tangan Sari dan meletakkannya di atas tangan Bima. Ayah pegang ibu pegang Rio. Kita jalan-jalan ya, celotehnya. Mata Bima dan Sari bertemu. Arus hangat mengalir di antara mereka. Bima dengan lembut menggenggam tangan Sari. Kali ini, Sari tidak menariknya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bima, merasakan kehangatan dari seragam yang basah oleh keringat karena merawat anaknya. Terima kasih, Mas, bisik Sari. Jangan berterima kasih. Beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Balas Bima. Keesokan paginya, dokter mengizinkan Rio pulang. Saat Bima sedang mengurus administrasi, ia melihat asisten ibunya mendekat dengan sebuah amplop besar. Jantung Bima berdebar kencang, mengira badai belum usai. Mayor, ibu menitipkan ini. Beliau bilang ini aset terakhir peninggalan almarhum Bapak. Beliau serahkan pada Anda untuk menentukan hidup Anda sendiri. Bima membukanya. Bukan uang. Isinya adalah surat kepemilikan tanah dan rumah tua di kampung, tempat ayahnya dibesarkan. Di dalamnya juga ada secarik surat pendek. Rumah itu atasnamakan juga Sari dan anak itu. Ibu sudah tua, tidak mau jadi orang jahat dalam ingatan cucu ibu. Jangan bawa dia ke sini dulu. Ibu belum siap. Hiduplah yang baik. Bima menghela napas lega. Ibunya belum berubah total,
Tapi setidaknya beliau telah memilih untuk melepaskan. Itu adalah pengakuan kalah terbesar yang bisa dilakukan perempuan sekuat ibunya. 2 hari kemudian, Bima membawa Sari dan Rio ke apartemen baru mereka. Apartemen kecil di lantai 12 dengan balkon menghadap sungai yang berkilauan. Tidak ada pesta, hanya aromaterapi yang menenangkan dan sinar matahari hangat. Rio berlari-lari gembira. Sari terpaku di depan pintu, matanya berkaca-kaca melihat balkon yang dipenuhi pot-pot bunga lavender ungu, bunga kesukaannya. "Kamu suka?" bisik Bima dari belakang. Sari hanya mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Bulan-bulan berikutnya, hidup mereka mengalir tenang. Bima pindah tugas ke akademi militer. Setiap sore, orang-orang melihat seorang pria tegap dengan sabar mengajari anaknya bermain di taman. Sari tidak lagi menjual lotre. Bima membukakan sebuah toko bunga kecil di lobi apartemen, namanya Mekar Kembali. Di sana, Sari tidak hanya menjual bunga, tapi juga mengajari ibu-ibu lain untuk merangkai bunga. Wajahnya kembali berseri. Suatu akhir pekan, Bima mengajak mereka ke stasiun kereta. Ia menepati janjinya. Mereka akan naik kereta malam menuju pantai. Rio menempelkan wajahnya di kaca, matanya berbinar melihat lampu kota yang menjauh. "Ayah, kereta api beneran. Besar sekali." Bima duduk di samping Sari, merangkulnya. "Sari, ingat pertama kali kita naik kereta bersama?" Sari tersenyum. "Ingat. Waktu itu Mas masih letnan baru, isinya cuma buku, peraturan dan semangat. Aku cuma takut Mas akan melupakanku." "Aku memang sempat lupa," kata Bima sambil mengeratkan genggamannya. "Tapi, kereta ini tidak akan berhenti di masa lalu lagi. Kita hanya akan maju." Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Isinya bukan cincin berlian, melainkan 2 buah gelang perak sederhana. Satu untuknya dan Sari, satu lagi untuk Rio. Di kampung, perak dipercaya bisa menjaga kesehatan. "Aku ingin ini menjadi janji kita. Seberat apapun badai nanti, kita tidak akan pernah saling melepaskan." Bima memasangkan gelang itu ke pergelangan tangan Sari yang kurus, lalu ke tangan Rio. Sari menatap gelang itu, merasakan kedamaian yang mutlak. Pengampunan bukanlah sebuah kata, melainkan proses penyembuhan diam-diam, di mana luka lama tidak hilang, tapi tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Kereta melaju menembus malam, menuju laut, menuju matahari terbit. Rio tertidur, pulas di antara ayah dan ibunya. Sari mencium kening anaknya, lalu menatap Bima dengan penuh cinta. "Terima kasih Mas sudah kembali mencariku di perempatan." "Itu," bisiknya. Bima tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum dan menarik selimut untuk menutupi mereka bertiga. Kereta terus melaju, membawa sebuah keluarga kecil yang terlahir kembali dari puing-puing. Esok, saat matahari terbit, mereka akan berdiri di tepi pantai. Ombak akan menghapus jejak kaki kesendirian mereka, menyisakan jejak baru yang berjalan beriringan, kokoh, menuju cahaya. Di belakang mereka bukan lagi beban segepok kupon lotre atau kebencian masa lalu, melainkan kehangatan dari pengampunan dan keyakinan akan masa depan yang cerah. Kereta terus berjalan, dan hidup mereka, babak yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir cerita. Jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe channel ini untuk menemani kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.